Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana nasib anak hasil zina itu di akhirat nanti? Apakah anak hasil zina itu bisa menolong orang tuanya sedangkan orang tuanya masuk neraka dan anak tersebut masuk surga? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak zina bisa menjadi seorang kekasih Allah, sebab yang zina adalah ibundanya. Hadis palsu yang mengatakan anak zina tidak akan masuk neraka sampai 7 turutan. Hadis palsu yang mengatakan anak zina tidak masuk surga sampai 7 turunan. Itu bohong, dusta atas nama Nabi. Cuman sayang sering diperdengarkan. Palsu gak boleh. Hasil zina, anak hasil zina, seanak tidak mengerti. Yulatu alal fitrati, bersih dia, suci seperti yang lainnya, bisa menjadi wali dan menjadi kasih Allah. Yang salah adalah ibundanya, dan dia tidak ada bapak. Karena jangan biasakan mengatakan bapaknya sementara tidak ada pernikahan. Setelah tidak ada pernikahan, tidak ada bapak. Adapun masalah dia, akankah dia bisa menolong ibundanya suatu ketika nanti? Ibundanya bisa saja setelah melahirkan lalu tobat, menyesal, lalu mendidik anaknya. Jangan sampai seperti ibunya, dididik dengan benar sampai menjadi bisa menolong. Ibunya nggak masuk neraka kalau tobat, maka kami seru kepada siapapun yang pernah kepleset dalam zina, jangan menunda tobat. Saat ini sudah waktunya tobat. Jangan nunda keburu mati belum tobat, naudzubillah. Nah, anaknya anak zina ini, makanya dengan tobatnya orang tua ini termasuk menutup aib. Kalau sudah menutup aib, membesarkan semangat anak, tidak menjatuhkan mental, merusak mentalnya, psikologi anak. Kalau seorang anak mengetahui ibunya berzina, naudzubillah, bisa saja dia putus asa. Oh, ibuku berzina, ngapain saya tahan-tahan juga? Sehingga sampai menjadi semacam kepercayaan kalau ibunya pernah berzina, anaknya jadi berzina. Padahal tidak semacam itu. Akan tapi secara psikologi mungkin. Kenapa? Seorang anak di saat dihadapkan kepada syahwat, dia ingin menahan syahwat, mau melakukan zina, biarpun orang tidak takut kepada Allah, kadang masih takut dengan ibunya dan bapaknya. Tapi kenapa dia ingat ibunya juga begitu? Ngapain saya tahan-tahan? Maka bisa menjadi sebab anak muda melakukan zina. Maka biarpun tidak begitu rumusnya. Bukan setiap ibu berzina anak jadi berzina. Oh tidak, ibunya berzina anak bisa jadi kekasih Allah. Akan tapi di saat perzinaan ibu dan bapaknya diketahui oleh seorang anak, maka seorang anak pun menjadi teledor. Bisa jadi dia tidak waspada, maka akan mudah kepleset dalam zina. Sehingga seolah-olah bapaknya zina, ibunya zina, anaknya jadi berzina. Maka hendaknya tetap ditutup. Kalau ada seorang ibu, seorang wanita mempunyai anak tanpa naudzubillah hasil zina, segera tobat kepada Allah, mohon ampun dan tutup aib tersebut dan didik anak dengan benar. Maka seperti yang ditanyakan tadi, sang anak bisa menolong ibundanya. Lalu bapak yang menghamili ibundanya apakah bisa? Kalau dia juga menyesal, tobat, kemudian diam-diam membantu, tapi tidak terang-terangan, karena nggak akan sambung nasab. Kalau terang-terangan menyambungkan kisah perzinaan lagi, misalnya ya sudahlah dibuatkan karena itu adalah hasil dari kerjaan saya, anak laki-laki itu hasil kerjaan saya, dia anak zina saya, kemudian saya tobat karena saya tidak pengen juga dia rusak. Tiba-tiba dia mengirim biaya lewat satu orang, duit dari dia, dari duit yang halal, saya nyesel, saya tobat. Biarpun dia bukan anak saya akan biayai, tapi saya tidak akan pengen diketahui oleh dia. Oh, bisa saja dia mendapatkan pahala karena nolong orang. Seperti itu. Intinya mari semuanya kita tobat, takut kepada Allah. Pintu halal mudah dibuka, kenapa harus melakukan yang haram? Pintu halal mudah dibuka, pintu halal. Jangan melakukan yang haram. Zina adalah hina. Ingin bertanya, kalau anak perempuan yang lahir dari hasil di luar pernikahan itu kan tidak sambung nasab dengan ayahnya. Dan kalau semisal ibu dan ayah biologisnya itu menikah, lalu punya anak laki-laki atau perempuan, itu terhitung saudara kandung atau tidak? Dan apakah dia mahram bagi saudara perempuannya? Dan status ayah biologis dan si anak jika sudah besar apa tidak boleh bersentuhan atau kelihatan aurat karena ia bukanlah mahram? Terima kasih Bu ya. Baik, Masya Allah. Kami ingin menghapus istilah ayah biologis karena kalimat ayah biologis ini menunjukkan satu makna yang busuk, yaitu ada perzinaan di sana.
Kalau orang halal nggak usah pakai kata istilah biologis. Biologis. Maka justru hendaknya kita menghindari istilah ini. Kadang ustadz pun nggak sadar, wah ini ayah biologisnya. Kenapa harus pakai ayah biologis? Ayahnya saja sudah cukup. Saya anaknya abah saya, cukup anak ayah saya. Jadi sekarang ini zaman istilah biologis sudah menunjukkan bahasanya ada perzinaan situ. Hati-hati ya. Jadi tidak usah pakai istilah biologis. Ya bukan ayahnya, sudah selesai. Aku dianggap ayahnya, tapi bukan ayah sesungguhnya. Dianggap di hadapan umat, dianggap sebagai ayahnya karena apa? Dia sudah menikahi ibundanya. Biarpun dia di luar nikah dan nasabnya tidak sambung kepada ayah tersebut. Pertama, perempuan tersebut dengan laki-laki yang menikah dengan ibunya mahram. Karena ayah tersebut adalah ayah tiri. Walaupun aslinya dari yang menghamili ibunya, tapi bukan ayah sesungguhnya. Karena nasabnya tidak nyambung, tapi ayah tiri. Jadi nasab nyambung karena telah menikahi ibunya. Jangankan kok ayah itu, orang lain pun kalau nikah dengan ibunya, maka ayah tiri itu adalah mahram dengan anak tirinya tadi. Baik, kemudian yang lahir dari perut ibunya itu ya adik dong. Saudara seibu, bukan sekandung. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan di negeri kita ini, dipikir anak tiri itu, adik tiri. Bukan. Wanita tersebut, gadis tersebut dengan anak ibu-ibunya itu ya anak seibu, adik seibu, saudara seibu, mahram. Mahram tidak batal wudhu. Bukan tidak tiri, boleh saling menikah. Kandung, bukan tiri, seibu. Ibu. Bukan, istilah sekandung itu seayah dan seibu. Baik. Istilah sekandung di Indonesia itu ada istilah, jadi ada saudara seayah saja, ibunya beda. Ada saudara seibu saja, bapaknya beda. Ada saudara sekandung, berarti bapak ibunya sama. Baik. Nah gitu, jadi itu saudara Anda. Bahkan suatu ketika ada satu orang kita bertanya, berapa saudaraku? Saya 1 dan adik tiri saya 3. Siapa adik tiri itu? Anaknya ibu saya dari ayah yang kedua. Itu bukan saudara tiri, itu saudara seibu. Nah seperti itu. Jadi semuanya mahram itu. Dan yang terpenting dari ini semuanya adalah tutup kisah ibundamu dan ayah tirimu yang punya kisah perzinaan. Tutup. Anda Baik, tidak. Dan kalau berarti kalau seandainya si bapak yang memang sebenarnya ini kan bapak asli hanya karena terjadi di perzinahan tidak dianggap kan gitu Bu ya. Bukan bapak, jangan banyak bapak asli. Sebut bapak yang Bu ya. menzinai ibunya. Baik. Tidak sebut bapak. Nah, Nggak ada bapak di kalau sini. tadi bapak tirinya ini punya anak dengan yang lain gitu Bu ya. Misal punya anak lain berarti dengan si Boleh anak ini tidak mahram kan Bu ya. Nah, kalau sang bapak tersebut misalnya punya istri lain lagi. Iya Bu ya. Atau pernah nikah dengan yang lainnya, punya anak, maka anaknya bapak tersebut dengan anak gadis ini nggak ada urusan, boleh nikah. Boleh nikah Bu ya. Laki-laki ini bukan nggak ada apa-apanya kok. Baik Bu ya, baik. Subhanallah Bu ya. Berarti benar-benar tidak dianggap walaupun Tidak secara dianggap, kalau secara ikatan darah itu kan aslinya ada Tapi gitu Bu ya, tapi tidak dianggap dalam Islam Bu ya. Bahkan seandainya ya kan, seandainya sang laki-laki itu menikahi perempuan ini memang bukan mahram. Jadi mazhab Syafi'i seandainya menikah sah pernikahannya karena bukan anaknya. Bahkan dikatakan, kenapa kok sampai derajat seperti mazhab Imam Syafi'i? Mohon maaf, karena wanita itu adalah wadah. Jika pernah mau dibobol dengan keharaman 1, bisa saja 2, 3 dan 4. Na'udzubillah, makanya tolong wanita itu jaga dirimu baik-baik. Jaga kehormatanmu, jaga kemuliaanmu. Tapi ingat, jika ada orang seperti ibu tersebut sama bapak tersebut sudah tobat, Allah Maha Pengampun. Jangan diungkit-ungkit masalah lalu. Yang jelas kita ingin tegaskan bahwasanya tidak ada hubungan apapun antara perempuan tersebut dengan laki-laki tersebut, dengan ayah tiri. Dan jangan bilang bapak biologis. Ini kalimat yang harus dihindari. Sebab kalau kita sudah orang bertanya bapak biologis sudah ngerti ada perzinahan. Baik Bu ya. Dan untuk satrul aib Bu ya, misalnya si anak perempuan ini yang apakah boleh ibaratnya mungkin untuk nama bintinya? Iya, untuk menutup aib bisa saja dilakukan itu semuanya. Yang penting kejelasannya disampaikan kepada anak-anaknya tidak berebut waris. Karena anak perempuan ini tidak bisa mewarisi bapak tersebut. Kalau untuk menutup aib sah saja. Perempuan ini binnya dia, tapi pada hakikatnya dia dalam pernikahan dalam selanjutnya enggak, hanya untuk menutup aib. Kisahnya untuk menutup. Kalau enggak, bilang anaknya siapa? Nah, ini menutup aib sendiri ada aturannya. Dan pekerjaan paling berat, diperlukan ilmu, macam-macam ilmu.
baik ini. Bu ya. Baik. Dan juga Bu ya, kalau seandainya kalau ini misalnya pernikahan ini terjadi di luar nikah kan Bu ya, hubungan ini terjadi di luar nikah, lalu setelah itu si lelaki ini menikahi si wanita, dan memang ini memang hasil perbuatan si lelaki tadi Bu ya, hanya saja, dan dia sempat merawat kandungan, artinya mungkin baru hamil 1 bulan atau 2 bulan sudah dinikahi Bu ya. Nah artinya boleh tidak si lelaki ini menggauli si wanita tadi dalam pernikahannya itu Bu ya? Kalau menikah ya diperkenankan menggauli, karena itu adalah istrinya yang pertama, sudah dengan hak anak. Yang kedua, itu adalah air mani dari dia, nggak akan bercampur dengan yang lainnya. Hanya nanti kalau ternyata dia merawat kandungan kurang dari 6 bulan, maka tidak intisab, nasabnya tidak disambungkan. Baik ya. Berarti kalau masih ini masih intisab Bu ya, kalau masih kalau seandainya 6 bulannya nyambung nasabnya. itu, ya, baik. Cuma jangan nikah nunggu kecelakaan. Naudzubillah. Ya, Perzinahan adalah kehinaan dan hilang keberkahan. Tapi ingat, Allah pun Maha Pengampun, yang punya pengalaman pahit masa lalu dengan perzinahan. Ayo berhenti. Dan jangan diungkap kepada anak-anak, takut anak-anak nanti diam-diam menjadi tidak takut melakukan zina. Sebab begini kisahnya, anak itu dia masih punya rasa takut. Kalaupun tidak takut kepada Allah, kadang takut dengan orang tua. Cuman karena dengar berita orang tuanya dulu nikahnya hamil duluan, maka sekarang pun dia juga ingin melakukan yang sama. Ibu nggak bakal bisa marah. Kenapa? Pernah kisah. Dulu kan aib. Makanya hendaknya menutup aib itu banyak faedahnya. Menutup aib banyak faedahnya, bukan hanya sekedar menutup. Nah, ada faedahnya yang banyak sekali. Makanya kenapa kita gencar sekali masalah menutup aib ini. Kenapa banyak orang tidak mengerti ilmunya atau dianggaplah bodoh. Padahal seolah-olah dia berilmu tapi tidak punya adab di dalam menutup aib, tidak punya cara, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah. Jika kita menemukan ada bayi lahir tanpa ayah di luar pernikahan, maka ini kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pahala besar dari Allah, yaitu apa? Menutup aib. Bahkan kalaupun harus keluar duit banyak Anda, ratusan juta untuk menutupi aib seorang muslimah, maka itu menjadi sebab ditutup aib Anda oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah nanti. Mungkin harus Anda biayai wanita tersebut agar tetap terhormat. Pokoknya bermacam-macam cara tutup aibnya. Jangan menjadi orang yang buka aibnya. Naudzubillah. Kadang makanya kami heran, ada seorang wanita melahirkan di luar nikah, bagaimana satu kampung tahu semuanya. Ini kan kebodohan. Mungkin karena bodohnya wanita tersebut, atau bodohnya kita sehingga kita menceritakan aib tersebut. Kalau kita melihat satu orang mungkin dia tidak mengerti, kita kasih pemahaman, kita tutup aib tersebut, bahkan menjadi sebab Allah menutup aib kita. Aib itu maksudnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Baik, termasuk anak tersebut jangan sampai mengetahui kalau ibunya melakukan kehinaan zina. Itu tugas kita bersama. Mudah caranya, bisa saja itu orang yatim, bisa saja macam-macam cara. Yang penting tidak boleh sang anak tahu kalau ayahnya tidak ada. Aib harus ditutup. Dan ini bukan masalah bohong menutup, karena ini adalah aib. Sebab kalau orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, seorang cucu masih bangga punya nenek mu'allaf. Tapi lihat kalau sudah berzina, seorang cucu akan malu kalau punya nenek bekas berzina. Maka yang kepeleset dalam zina segera menghadaplah kepada Allah, mohon ampun, dan Allah Maha Pengampun. Baik, termasuk diantaranya masalah pernikahan. Oh gampang. Makanya Ustadz, jadi seharusnya kepada hakim pun selesai. Yang menikahkan hakim tak usah ngomong. Bahkan siapapun bisa, misalnya bapak sambungnya dan sebagainya, bisa berperan seolah-olah. Hakim itu harus paham. Makanya kalau megang kemahkamahan, ngerti dong fikih, ada isyarat. Kalau ada ayahnya gimana? Sudah isyarat sudah paham, kayaknya nggak ada ini. Nggak usah detail. Gimana ceritanya? Ibumu dengan siapa? Wah, ini hakim bahlul dia. Buka aibnya orang ini. Mestinya cukup paham isyarat, baru diajak bicara 2-4 mata. Gimana kisahnya? Tahu, sudah selesai, beres. Aku yang kenangani, langsung aku nikahkan oleh hakim. Atau pakai muhakkam. Kalau muhakkam, sederhana muhakkam mungkin. Ini biasa seorang alim yang bijak. Kalau orang datang muhakkam itu adalah tidak harus masalah zina. Mungkin walinya tidak ada dan sebagainya.
maka mau ke hakim, hakim juga mungkin tidak mudah karena masalah-masalah yang pelik misalnya kayak begini tadi. Maka muhakam itu cukup seorang suami calon mempelai laki perempuan menyerahkan pada seorang laki-laki yang dianggap bijak, baik, adil, lalu diminta untuk menikahkannya. Maka menyerahkan, aku serahkan, kami serahkan kepadamu wahai Ustadz untuk menikahkan kami, selesai. Itu tahkim itu gampang sebetulnya. Jadi maka dari itu mohon, mungkin ini tidak usah, kalau memang ada orang punya permasalahan semacam itu datang kepada seorang alim akan faham. Seorang alim yang ngerti fikih akan faham. Bukan sekedar ngerti ilmu fikih nggak cukup. Di samping dia mengerti fikih, dia ngerti ilmu akhlak. Orang ngerti fikih saja nggak punya akhlak juga bahaya. Langsung terus, astagfirullahaladzim, nggak punya bapak. Wah, ini gimana? Nggak punya, gimana nikahnya? Wah, repot nih Ustadz. Akhirnya sak kampung tahu semuanya kalau nggak punya bapak. Ini Ustadz bagaimana Ustadz? Makanya cukup ngaji begitu tuh, harus ada akhlak. Cukup pahami syarat, oh ini punya masalah. Selesai. Jadi gampang. Kalau masalah tahkim gampang sekali, tidak usah pusing. Kalau masalah tahkim gampang diserahkan, atau mungkin, tapi nggak boleh main-main madhab. Ustadz itu mudah menikah. Seandainya pakai tahkim pun lihat dalam madhab lain, madhab Abu Hanifah itu diperkenankan tanpa wali, tapi nggak boleh main-main. Ini kasus darurat. Yang terpenting adalah sukses menutup aib, itu saja. Caranya gampang masalah itu. Apa lagi? Hah? Bintinya diberikan binti siapa saja, bapaknya penerus boleh, menutup aib toh, nggak akan merusak. Bintinya siapa, bapak tirinya, bapak siapa, nggak usah pusing masalah binti. Ini harus, makanya saya tegas begini biar serius. Ustadz kalau ngurusi begini yang serius. Bintinya siapa, yang penting orangnya benar, jangan kau binti. Seandainya ini anak beneran, namanya Khadijah binti Abdullah. Kalau saya nikahkan, aku nikah kau dengan Khadijah, saya lebut binti Umar, tapi saya tunjuk anaknya sudah sah kok, karena nggak ada zatnya yang penting. Masalah itu gampang sekali. Jadi bintinya harus binti yang menutupi juga, jangan dibuka bintinya bingung. Binti siapa bintinya? Wah, buka app di Ustadz. Bintinya siapa? Bintinya jelas ya, bapaknya sudah. Bahkan mungkin seorang bapak yang telah menikahi ibunya untuk menutup aibnya, dia bisa berperan sebagai seorang ayah seolah-olah, tapi jadi tahkim tadi. Ada seorang yang bijak karena dia seorang alim, dia mengatakan, ya sudah, aku jadi walinya, aku seperti bapaknya, langsung angkah tuh aku nikahkan kau dengan anakku, padahal bukan anaknya. Tapi atas dasar tahkim tadi, gampang. Yang penting ingat, siapapun dari kita, jangan sedikit pun punya hati ingin bongkar aibnya orang. Bahkan bercita-citalah kita untuk bisa menutup aibnya orang. Sederhana, nggak akan dipertanyakan masalah itu. Nutup aib penting, hamba Allah. Ini ilmu yang harus pelajari, ilmu ini. Terlewatkan, biarpun kita belajar fikih, kayak pun nggak ngerti ilmu ini, bahaya. Apalagi nggak belajar, kan kacau. Ini nanti Allah, ini penting sekali ilmu ini, tolong. Ini kesedihan orang sudah tertimpa. Banyak wanita melakukan dosa zina itu, kadang terpleset, dibohongi segala macam, dia ingin tobat, pasal dihindarkan lagi, naudzubillah. Harus kita tolong mereka. Mudah. Dan berbeda solusi yang diberikan Ustaz kepada orang ini, beri solusi. Intinya satu tujuannya, nutup aibnya. Macam-macam cara, nggak bisa disamain. Kadang-kadang trik ini pakai Ustaz dipahami, setiap Ustaz lakukan itu dianggap zina lagi. Misalnya saya ngomong tahkim, setiap ada orang ngomong dengan saya tahkim, berarti dia zina dong Buya, kan kurang ajar namanya. Ada orang menikah, semuanya nggak mau, orang nggak ada, tahkim kepada saya, ada kok. Tolong, tujuan intinya harus tahu, menutup aib bermacam-macam caranya. Yang penting menutup aib, ingat, jangan bongkar aibnya, ingat Allah sudah mengancam oleh Nabi Muhammad. Allah mengancam melalui lisan Rasulullah, man tatabba aurata akhihi tatabba auratah. Jika engkau membongkar aibnya orang, tunggu gilirannya akan dibongkar aib kita. Kalau dibongkar aib dunia mah enteng, dibongkar aib kita di akhirat, naudzubillah, diseksa oleh Allah. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari aib, dan semoga Allah menjadikan kita pejuang untuk menutup aib, dan semoga Allah menutup aib hamba Allah dari mata kita, sehingga kita tidak sibuk dengan kekurangan orang lain.